Assalamualaikum, temani aku yuk rutinitas pagi. Seperti biasa ya, aku tuh mau bersih-bersih rumah dulu. Aku udah masak ya bun, jadi aku cuma mau bersih-bersih aja. Cuman untuk hari ini tuh bun, aku mau bersih-bersih rumah yang super duper berantakan banget ya. Pokoknya untuk pagi ini tuh nggak ada rapi-rapinya sama sekali, nggak ada bersih-bersihnya sama sekali ya bun. Jadi untuk hari ini tuh memang semua rumah sama dapur aku tuh udah kotor berantakan banget ya bun. Dan aku tuh kadang sampai bingung mau mulai dari mana dulu, dan akhirnya aku putuskan aku mulai dari dapur dulu ya bun. Jadi sekalian aja gitu bun, aku sapu-sapu, dan sekalian juga untuk mejanya itu aku lap-lap gitu bun ya, jadinya itu biar lebih bersih gitu bun ya. Jadi kita satu ruangan itu udah bersih, nanti yang terakhir tuh tinggal ngepel-ngepelnya aja ya bun. Dan di sini aku keluarin dulu sepeda aku ya bun. Seperti biasa aku ngeluarin sepeda aku karena semua sepeda sekarang ditaruh di dapur ya bun. Jadi setiap hari tuh aku ngeluarin sepeda. Dan untuk sepeda aku yang oranye itu, sepeda aku yang vario, udah dipakai sama ponakan aku ya bun. Dan untuk pagi ini aku tuh nggak mengantar anak aku yang SMP ke sekolah ya bun, karena anakku yang kecil lagi nggak enak badan, dan tadi malam itu bun udah batuk, panas juga, nggak begitu tidur gitu loh bun untuk anaknya. Jadinya itu untuk paginya tuh aku udah kesiangan juga, karena anaknya tuh nggak mau ditinggal gitu bun ya, maunya itu ditunggu terus gitu bun. Kalau untuk pagi ini tuh udah agak enakan ya bun, dan anaknya tuh aku suruh sarapan dulu jadi biar perutnya itu ada isinya ya bun. Dan tadi pagi tuh anaknya juga muntah-muntah gitu bun, katanya sih sakit kepala juga ya bun. Jadinya itu aku liburkan untuk sekolahnya, apalagi tadi malam tuh juga kurang tidur gitu bun ya, bolak-balik bangun. Dan semalam itu bun ya aku juga takut banget karena anak aku itu kalau bahasa Jawanya sih, bahasa aku sih namanya ngelindur gitu loh bun, jadi banyak mengigau gitu bun anaknya. Aku tuh sampai takut ya bun, karena ngigaunya itu sampai sering beberapa kali gitu loh bun, mungkin saking panasnya ya bun, jadi anaknya itu sampai ngigau. Dan alhamdulillah untuk paginya itu bun, anakku tuh udah agak enakan ya, udah agak ceria gitu bun, walaupun katanya sih masih agak lemes gitu bun ya. Tapi alhamdulillah ya bun, paginya itu udah enak. Aku suruh sarapan, anaknya juga udah mau ya bun. Jadinya itu ya aku bersyukur banget ya bun. Jadi nanti tuh biar anaknya itu istirahat ya bun setelah selesai makan. Kalau anakku yang kecil itu bun ya, kalau sakit itu diem aja gitu bun ya, nggak pernah rewel, cuma tiduran aja gitu bun ya. Aku ngelihatnya itu kasihan banget ya bun kalau lagi sakit. Anak aku tuh dua-duanya sama ya bun, jadi kalau sakit itu nggak ada yang rewel, nggak ada yang ngeluh gitu bun ya, jadi cuma tiduran aja gitu bun ya. Dan lanjut lagi nih ke videonya ya bun. Di sini tuh aku ngelap-ngelap dulu untuk mejanya, karena mejanya juga udah kotor berantakan banget bun ya. Tadi pagi tuh aku masak sop ya bun, aku tuh mau masak yang lain, tapi aku pikir-pikir aku masak sayur sop aja ya, biar anak aku tuh kalau sarapan itu lebih selera gitu bun ya, apalagi kan kalau ada kuah-kuahnya gitu bun, jadi biar sarapannya itu seger gitu bun ya. Lanjut lagi ini di videonya. Di sini tuh aku lap-lap dulu ya untuk kompornya, dan aku sekalian juga ya bun, aku tuh rebus air karena kebetulan juga air putih di rumah aku tuh juga habis, tinggal dikit aja ya bun. Jadi sekalian aja aku ngerebus airnya. Dan untuk sayur sopnya itu nggak aku pindah ya bun, karena sayur sopnya itu agak banyak gitu bun, jadinya nggak aku pindah. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara lain ya, suara kayak suara sepeda, suara kayak lerekan gitu bun ya, karena anakku tuh masuk ke kamar gitu bun, nggak tahu lagi bongkar-bongkar apa gitu bun ya. Untuk video aku ini tuh video aku yang kemarin ya bun, dan alhamdulillah untuk hari ini tuh anakku tuh udah sehat ya bun, dan tadi pagi juga udah kembali sekolah lagi gitu bun ya. Aku udah selesai ya bun untuk ngelap-ngelap mejanya. Di sini tuh aku cuci dulu untuk perabotannya.
Untuk hari ini tuh nggak begitu banyak juga sih bun ya untuk yang kotor, cuma itu ya tetap masih ada juga ya bun. Apalagi kalau kita beraktivitas ya seperti biasanya bun ya, jadinya itu banyak banget gitu loh bun. Dan semua meja aku tuh semua udah berantakan ya bun, jadi nanti tuh kalau aku bikin video di tengah gitu bun ya, di ruang tengah, di kamar aku, dimanapun pokoknya jangan kaget ya bun. Aku tuh ngelihatnya juga aduh gimana gitu bun ya, kalau rumah udah berantakan banget gitu bun. Kalau misalkan nggak aku bersihkan gitu bun ya, ngelihatnya itu kayak gimana gitu loh bun. Aku bersihkan gitu aku juga agak geleng-geleng juga sih bun ya, kok bisa ya rumah aku tuh seberantakan ini gitu loh bun. Apalagi bun ya ada anak kecil yang lagi sakit juga gitu bun, jadinya tuh tambah berantakan. Dan aku tuh bersih-bersihnya juga udah siang ya bun, aku masaknya tuh juga udah siang. Dan untuk suami aku tuh juga nggak aku bekalin ya bun, karena aku memang bangunnya juga udah agak siangan gitu. Jadinya kata suami nggak usah bekal ya bun, apalagi suami juga tahu anaknya kan bolak-balik bangun gitu bun ya, mungkin kasihan juga. Jadi aku masaknya tuh udah agak siangan gitu bun. Dan anakku tadi juga udah selesai sarapan ya yang SMP, sekalian aja gitu bun ya bareng sama ponakan aku ya bun. Kalau biasanya tuh tiap hari aku anterin ya bun, tapi karena untuk hari ini anakku kan lagi sakit dan nggak bisa ditinggal juga ya bun. Kalau misalkan mau aku ajak nganterin kakaknya itu kan kasihan ya bun, karena anaknya kan baru enak gitu loh badannya, baru agak fit gitu bun. Jadi kalau misalkan nanti aku ajak naik sepeda, nanti tuh takutnya itu malah memperburuk keadaan gitu loh bun. Jadinya tuh ya udah biar bareng ponakan aku juga, apalagi ponakan aku kan juga masuknya pagi ya bun, jadi sekalian gitu. Untuk cuci perabotannya di sini tuh udah selesai ya bun, semua aku gebek-gebek. Langsung aja ya di sini aku bilas-bilas dulu. Kalau aku bilang gebek-gebek ya mohon maaf ya bun, karena kadang tuh aku juga udah kebiasaan ya bun. Pokoknya semuanya tuh udah selesai, aku sabun-sabun dan tinggal dibilas-bilas aja ya bun. Hari ini tuh aku masaknya juga yang simple banget aja ya bun. Aku cuma bikin sayur sop sama bikin goreng nugget aja sih bun ya, jadi nggak bikin yang lainnya. Apalagi untuk sambelnya juga masih banyak ya bun. Kemarin kan aku bikin sambel itu memang sengaja aku banyakin ya bun, jadi biar bisa sampai beberapa hari. Untuk minyaknya itu biasanya aku kasih agak banyak ya bun, jadi biar awet untuk sambelnya, jadi pengganti pengawetnya gitu bun ya, jadi biar tahan lama nggak mudah basi juga. Dan aku juga udah pastiin ya biar sambelnya itu bener-bener mateng, jadi biar nggak cepet basi ya bun. Jadi kalau misalkan aku masak sayur sop gitu bun ya udah cepet gitu, tinggal bikin sayur sop sama goreng nugget aja. Karena untuk hari ini tuh aku nggak mau masak yang ribet-ribet banget ya bun, apalagi anak aku juga habis sakit gitu bun ya. Jadinya tuh aku masaknya itu yang simple aja ya bun. Aku juga nggak masak yang kayak kuah-kuah santan juga gitu bun ya, pokoknya yang simple aja gitu bun ya. Di sini bunda-bunda juga bisa lihat ya, meja aku tuh udah berantakan juga ya bun, udah penuh semuanya itu di sini gitu loh bun. Jadi ya udah aku bersihkan aja ya bun. Di sini juga ada kacang tanah juga, ibu aku tuh habis kupas kacang gitu bun ya. Kalau kata ibu aku itu kacang yang udah disutir gitu bun, jadi yang nggak bisa dipakai buat bibit lagi. Kalau untuk kacangnya itu masih bagus ya bun, cuma nggak bisa dipakai buat bibit aja gitu bun. Jadinya itu nanti biar aku goreng gitu bun ya. Aku sih punya rencana mau aku bikin peyek gitu bun, tapi kayaknya itu kalau bikin peyek itu ribet gitu loh bun. Jadi kadang itu aku mikir ya nanti ya kalau misalkan aku udah rajin gitu bun, jadinya aku mau bikin peyek ya bun. Untuk mejanya aku lap-lap sampai bersih ya bun, sampai kering juga. Karena biasa di sini tempatnya cuci perabotan, jadinya tuh sering basah juga ya bun. Setelah selesai aku ngelap-ngelap di sini untuk kanipunya itu aku cuci ya bun, jadi biar kanipunya itu bersih. Dan untuk wastafelnya itu aku siram-siram ya bun. Aku mau langsung aja sapu-sapu. Di sini bunda-bunda juga udah bisa lihat ya. Di sini tuh ada keset-keset juga gitu bun
bun ya, ada baju-baju suami aku. Ini tuh baju suami ya bun, bukan keset tapi sama suami tuh ditaruh di bawah gitu bun ya. Ya pokoknya naruhnya itu sembarangan aja gitu bun. Dan sekalian ya bun, aku tuh juga cuci baju jadi biar lebih bersih ya. Untuk baju yang udah bersih ini yang udah aku keringin langsung aku taruh keranjang ya bun. Dan sekalian juga aku cuci baju yang di sebelahnya, karena di sebelahnya juga udah selesai aku cuci, cuma tinggal dikeringin aja ya bun. Jadi sekalian aja aku keringin. Kalau cuci baju di mesin cuci tuh enak ya bun, bisa disambi-sambi gitu loh bun. Kalau dulu-dulu itu aku cuci bajunya itu manual ya bun. Cuma semenjak aku punya anak yang kedua itu aku beli mesin cuci ya bun. Kalau dulu-dulu itu udah pernah ya bun mau beli mesin cuci, tapi sama suami itu dilarang ya bun. Dan uangnya itu juga apa ya, gak ada juga sih bun ya. Jadinya itu kita udah ke pasar gitu bun ya, mau niatnya sih mau beli mesin cuci ya, kita ke toko elektronik gitu bun. Dan kata suami itu pun ya nggak usah beli mesin cuci dulu karena uangnya itu sayang ya, mending dibuat ternak burung gitu pun ya. Dan akhirnya untuk uangnya itu dipakai buat beli burung gitu bun. Dan akhirnya ya udah bun ya, karena aku punya anak yang kedua ini aku tuh udah kewalahan gitu bun ya untuk cuci-cuci bajunya, karena pekerjaan juga udah banyak banget. Jadi untuk menjaga kewarasan aja gitu bun ya, mengurangi pekerjaan juga, makanya aku tuh beli mesin cuci ya bun. Kalau dulu-dulu tuh masih mikir gitu bun ya, kadang sayang gitu bun ya. Tapi karena yang cuci baju itu suami aku ya bun dulu, jadinya tuh ya udah aku ngikut-ngikut aja gitu bun. Tapi semenjak suami aku tuh tiap hari masuknya pagi, aku tuh udah nggak betah gitu bun ya kalau tiap hari cuci baju tuh banyak banget gitu bun. Apalagi ya bun kalau kita punya anak kecil, anak bayi gitu bun ya, cucian itu pada numpuk banyak banget gitu bun ya. Ada juga yang bilang gitu bun ya, katanya orang dulu-dulu gitu bun ya yang pemikirannya masih kuno mungkin ya, mohon maaf ya kalau misalkan aku salah bicara. Itu katanya itu nggak boleh ya kalau misalkan kayak baju bayi itu dicuci di mesin cuci, ataupun kayak kita nyuci baju bayi gitu bun ya, kita kucek-kucek terlalu keras, itu katanya nggak boleh. Itu kata orang dulu-dulu gitu bun ya. Tapi kalau aku tuh ya udah aku iyain aja gitu bun ya, cuma aku cuci aja di mesin cuci karena juga pekerjaan yang lainnya kan banyak juga ya bun. Apalagi waktu aku punya anak yang kedua itu kan aku juga masih kerja ya bun. Jadinya kalau mau menghandle semua pekerjaan rumah sama kerja itu aku udah kewalahan banget ya bun. Jadinya itu ya udah mau nggak mau akhirnya aku beli mesin cuci ya bun. Cerita mesin cucinya ini udah panjang kali lebar banget ya bun. Ini lanjut lagi ke videonya. Di sini tuh aku sapu-sapu dulu ya bun untuk lantainya seperti biasa, karena di sini lantainya juga ngeres ya bun. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suara, ini tadi suami aku tuh lagi masukin sepeda ke dapur aku ya bun, karena juga udah malam ya, jadi suami udah masukin sepeda ke dapur. Apalagi masukin sepedanya kan sekarang 3 ya bun, karena di garasi masih dipakai untuk apa ya, panenan ibu aku gitu bun ya. Jadinya itu untuk sepeda semuanya masih ditaruh di dapur. Di sini lanjut lagi ya bun, ini tuh aku niatnya mau cuci gitu bun ya. Karpet aku itu udah kotor banget dan juga ditumpahin kuah bakso ya sama anakku yang kecil. Jadinya itu udah kotor banget gitu loh bun, apalagi kayak bau-bau bakso juga gitu bun ya. Nanti tuh takutnya mengundang laler juga sih bun ya. Niatnya mau aku cuci sama dalamnya juga ya bun, tapi aku pikir-pikir nanti tuh kasihan ya bun untuk mesin cucinya kalau misalkan cucinya itu terlalu berat gitu bun ya. Akhirnya cuma aku cuci untuk luarnya aja ya bun, jadi untuk apa ya, untuk sarungnya aja. Kalau untuk dalamannya itu nanti mau aku jemur aja ya bun. Jadi biar mesin cucinya itu nyucinya nggak terlalu berat juga ya bun. Aku buka-buka dulu ya bun. Di sini tuh ngebukanya agak susah gitu bun ya, kayak agak macet gitu untuk lerekannya. Dan aku keluarin dulu ya bun untuk yang kedua, karena di sini tuh bun ya dulu itu aku apa ya, bisa dibilang kopros gitu bun ya. Jadi dalamnya tuh sampai bugi gitu loh bun, sampai warnanya itu kayak kecoklatan gitu bun ya. Apalagi bun ya dulu tuh aku jarang banget ya kayak nyuci karpet gitu bun, jadinya itu ya kotor seperti itulah bun ya.
Kalau sekarang itu sering aku cuci ya bun, dan udah nggak berdebu juga. Kalau biasanya itu bun ya, dulu kalau aku ngambil karpetnya itu banyak banget debunya ya. Kalau sekarang itu nggak ada debunya, cuma untuk dalamannya itu apa ya, kayak nggak bisa bersih aja gitu bun ya, jadinya ya tetap coklat gitu bun. Di sini aku lanjut lagi ya bun, aku tata dulu untuk mejanya sekalian ya bun, aku lap-lap untuk mejanya. Dan untuk berasnya itu bun, mau aku taruh di sebelahnya kipas angin ya bun, biar nggak kelihatan berantakan juga. Kemarin itu aku habis belanja bulanan, cuma untuk berasnya itu belum aku sokkan gitu bun ya bun, belum aku suntek gitu bun ke tempat berasnya atau ke tempat dispensernya ya bun, karena beras aku masih ada, tinggal dikit sih bun ya. Cuma nanti tuh kalau misalkan aku suntek juga gitu bun ya, nanti tuh banyak kutunya, jadi biar habis dulu ya bun, baru nanti aku suntek. Lanjut lagi, di sini tuh aku ngebersihin dulu untuk kursinya ya bun. Dan mohon maaf ya, ternyata waktu di sini tuh aku ngambil videonya kurang pas ya bun, waktu ngebersihin kursinya. Aku sapu-sapu dulu ya bun untuk lantainya. Sebelum aku sapu-sapu, di sini tuh aku lihat ya bun, tempat sampahnya itu banyak apa ya, sampah-sampah berjajaran di lantai gitu bun ya. Padahal ada tempat sampahnya, tapi kalau buang itu sembarangan ya bun. Jadinya itu aku taruh aja sampahnya di tempatnya. Untuk berasnya aku pindahin ke tembok ya bun, jadi biar kelihatan lebih luas juga. Di sini tuh pokoknya banyak banget peridilan-peridilan, kotoran-kotoran, pokoknya semuanya pada berantakan aja ya bun. Aku sapu-sapu dulu mulai dari kamar anakku ya bun. Kalau untuk kamar anak aku itu udah dibersihkan sama anak aku, jadi udah ditata ya bun. Aku tinggal sapu-sapu aja. Kalau untuk di atas itu juga udah dibersihkan sama anakku ya bun. Jadi kalau pagi itu aku tinggal ngebersihin yang di dapur sama di apa ya, di ruang tengah gitu bun ya. Jadi ya lumayan lah bun, bersyukur banget ya udah dibantuin sama anakku. Lanjut lagi, aku sapu-sapu lantainya itu sampai bersih ya bun, karena di sini tuh karpetnya udah nggak ada ya bun, lagi aku cuci. Dan untuk bagian dalamnya itu aku jemur ya bun, jadi biar ngembang juga ya bun, jadi biar nggak apek juga. Jadinya tuh nyapu-nyapunya itu tambah banyak gitu bun ya, tambah lebar banget gitu bun ya. Jadinya itu lama banget ya bun untuk sapu-sapu di ruang tengah ini. Setelah selesai aku sapu-sapu di ruang tengah, aku mau langsung lanjut aja ke kamar aku ya bun. Di sini tuh di kamar aku, anakku tuh masih tiduran gitu bun. Padahal tadi juga udah sarapan ya bun, cuma sarapannya itu tinggal dikit, katanya juga udah apa ya, kenyang gitu bun ya. Akhirnya ditaruh aja di wastafel aku. Dan di sini kalau bunda-bunda lihat ya, ini tuh kamar aku juga udah berantakan banget bun ya. Di sini ada kayak tepak-tepak, ada piring, gelas gitu bun ya. Karena tadi malam itu bun, udah malam banget gitu ya, anakku tuh disuapin sama suami aku ya. Disuapinnya itu cuma pakai garam aja gitu bun ya. Dan karena mintanya anakku sih cuma pakai garam gitu bun. Jadi kalau anakku lagi sakit itu bun ya, kadang biasanya tuh minta makannya tuh cuma sama garam aja ya bun. Mungkin kadang itu kan anaknya kayak kerasa munek-munek gitu bun ya kalau makan sama yang lain. Jadi biasanya tuh paling sering kalau misalkan sakit gitu bun ya, makannya tuh cuma sama garam aja. Aku bersihkan dulu ya bun untuk kasurnya. Anakku tadi tuh pindah ke kursi ya bun, katanya mau pindah di situ. Dan katanya tadi tuh sakit kepala gitu bun ya. Aku suruh tiduran aja ya, jadi biar istirahat gitu bun untuk anaknya. Tapi karena anaknya mintanya itu di ruang tengah, jadi aku biarin gitu bun ya, karena anaknya juga sambil lihat TV ya bun. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu agak serak gitu bun ya. Gak tahu kenapa ini tiba-tiba suara aku tuh agak serak gitu bun ya. Jadi kalau misalkan kedengaran terlalu seraknya itu mohon maaf banget ya bun. Untuk selimutnya di sini tuh aku lipat jadi 2 ya bun, seperti biasa. Dan aku rapikan semua ya bun. Di sini ada sarung suami aku juga, karena suami tadi malam itu selimutin anaknya pakai sarung ya bun, karena suhunya itu memang terlalu panas sampai anaknya itu bolak-balik mengigau gitu loh bun.
Makanya sama suami aku tuh diselimutin pakai sarung ya bun, jadi biar nggak terlalu tebel untuk selimutnya. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu masih belepotan gitu bun ya, karena aku juga masih belum berpengalaman juga sih bun ya, jadi masih banyak kekurangan-kekurangan dalam video aku dan dalam pengisian suara aku ya bun, jadi mohon maaf banget. Lanjut lagi nih bun ya, aku tata dulu karena di toilet aku tuh bun ya ada pokoknya semuanya ada deh bun ya di sini tuh, mulai dari botol-botol anak aku, obat-obat anak aku, minyak telon, semuanya tuh ada di sini bun ya. Jadinya tuh aku bersihkan dulu aja ya bun, karena biar lebih bersih, biar lebih rapi juga ya bun. Aku tuh melihatnya juga gimana gitu bun ya, karena semuanya juga udah penuh di sini ya bun. Jadinya aku tata-tata aja. Cuma untuk natanya itu bun ya, mohon maaf karena kameranya lupa nggak aku dekatin ya bun, jadi kelihatan jauh gitu bun ya waktu aku ngebersihin mejanya. Di sini aku tata-tata ya bun sampai semuanya itu ketata gitu bun ya, karena di sini semuanya itu cowok-cowok gitu bun ya, apalagi anakku yang pertama. Untuk semuanya gitu bun ya aktivitasnya kayak misalkan kayak sisir-sisir gitu bun ya, kayak pakai parfum, pakai apapun gitu bun di kamar aku juga ya bun. Udah aku bilangin ya bun kemarin itu maunya itu aku belikan kaca kecil gitu bun ya, biar ditempel di dinding gitu bun ya di kamarnya, tapi anaknya tuh nggak mau ya bun, karena katanya tuh takut ya bun kalau misalkan ngelihat gitu bun, kalau malam-malam takutnya tuh ada bayangan yang lain gitu loh bun ya. Namanya juga penakut ya bun, karena anakku tuh sama-sama aku sama-sama penakut gitu bun ya, jadi itu aku memaklumi gitu bun ya. Dulu waktu aku belum nikah ya bun, untuk kaca rias aku itu nggak aku taruh kamar juga ya bun, jadi aku taruh di ruang tengah, karena aku sama ya bun seperti anakku, aku tuh juga penakut gitu bun. Tapi karena sekarang aku juga udah nikah gitu bun ya, kalau tidur juga ada suami, jadinya tuh kaca di dalam kamar tuh udah nggak takut ya bun. Kalau dulunya tuh aku takut banget gitu bun, makanya kalau anakku bilang takut gitu bun ya, ya sama memang dulu aku juga penakut, bukan dulu sih bun ya, sekarang juga penakut, cuma kalau malam tidur kan ada temennya gitu bun ya, jadinya tuh gak begitu takut. Dan aku lanjutin lagi ke videonya ya bun. Tadi kalau bunda-bunda salvok ya, setelikaan aku tuh banyak banget ya, karena suami aku tuh belum sempat ya bun untuk setrika lagi, jadinya tuh udah numpuk banget gitu bun ya. Dan untuk lantainya di sini bunda-bunda lihat ya, kotor banget, ada sampah-sampah juga gitu bun ya, ada bekas-bekas sampah jajan juga ya bun punya anak aku. Yes, pokoknya semuanya berantakan lah bun ya, makanya aku bilang untuk pagi ini aku ngebersihin rumah aku tuh yang super duper berantakan gitu bun ya, super duper kotor banget, jadi untuk ngebersihinnya tuh harus agak ekstra gitu bun ya. Dan setelah selesai aku sapu-sapu di kamar aku, di sini aku ngebersihin di ruang tamu ya bun, sama di ruang tamu ini juga kotor banget ya bun, apalagi untuk bantal-bantalnya itu setelah selesai dipakai itu nggak ditata lagi ya bun, jadi natanya tuh cuma syukur gitu bun ya, asal-asal aja untuk natanya. Jadi sekalian aja ya bun, aku gebas-gebas, aku bersihkan gitu bun ya, dan aku tata lagi ya sampai rapi gitu bun. Sama di sebelahnya juga aku tata-tata, aku gebas-gebas dulu biar lebih rapi juga ya bun. Untuk lantainya, bukan lantai ya bun, mohon maaf, untuk karpetnya ini tuh aku gebas-gebas sampai bersih ya bun. Setelah selesai aku langsung ambil sapu aja ya bun, karena aku mau sapu-sapu di ruang tamu. Dan untuk kanibu sama semprotan aku ya bun, nanti tuh mau aku taruh di tempatnya lagi, karena biar lebih rapi ya bun, biar nggak kelihatan berantakan juga gitu bun ya. Kalau di tempat aku namanya itu biar nggak cekedakan gitu bun ya, jadi biar nggak kelihatan berantakan. Aku sapu-sapu dulu di ruang tamu ya bun. Setelah selesai aku sapu-sapu, seperti biasa aku juga sapu-sapu di teras aku ya bun. Di sini bunda-bunda lihat ya, ini tuh banyak banget sampahnya ya, ada sampah tisu-tisu juga gitu bun ya, karena biasanya tuh anakku tuh kalau habis pakai gitu bun ya, pakai tisu gitu bun, buang sampahnya tuh sembarangan juga gitu bun ya. Namanya juga anak cowok-cowok mungkin bun ya, jadi memang harus agak sabar gitu bun ya. Setelah selesai di sini aku sapu-sapu lagi ya bun, dan tadi untuk tempat sampahnya aku taruh dulu di dalam ya bun, jadi biar
apa ya, nggak kelihatan penuh juga di sini ya bun, nggak kelihatan berantakan juga. Dan untuk skuter anak aku sekarang itu udah nggak aku masukkan ya bun, karena di dalam tuh juga udah penuh banget gitu bun ya. Dan aku pikir-pikir ya bun, karena skuternya itu kan juga udah nggak bagus gitu bun ya, bukan jelek sih bun ya, cuma kan udah nggak kelihatan baru gitu bun. Siapa yang mau ngambil gitu bun ya, karena juga apa ya, udah agak usang gitu bun ya, jadinya tuh aku taruh di depan aja. Tapi untuk pemakainya masih normal ya bun, jadi masih bisa dipakai sama anak aku. Lanjut lagi ya bun, di sini tuh aku pel-pel, tadi untuk terasnya juga udah aku pel-pel ya bun. Aku lanjut, aku pel-pel di ruang tamu ya bun. Untuk pintunya aku tutup ya bun, karena nanti itu kan aku juga sekalian ya bun mau mandi, jadinya itu untuk pintunya selalu aku tutup ya bun. Aku tuh udah kebiasaan ya bun, kalau habis bersih-bersih gitu bun, aku tuh paling suka kalau pintunya ditutup ya bun. Apalagi kayak ngelihat suasananya gitu bun ya, udah bersih rapi gitu bun ya. Dan apa ya, lebih enak aja ya kalau misalkan pintunya itu ditutup. Kalau biasanya itu bun ya, setelah aku selesai beres-beres gitu bun, aku mandi ya, aku nganterin anak aku sekolah gitu bun. Dan waktu anak aku sekolah biasanya tuh aku ngedit-ngedit video gitu bun ya, jadi memanfaatkan waktu yang ada. Makanya aku tuh jarang banget ya bun, walaupun udah di rumah udah nggak kerja, aku ke rumah tetangga, ke rumah saudara itu aku jarang banget ya bun, karena di rumah aku tuh bun ya, pekerjaan tuh udah banyak banget gitu bun ya, sampai kayaknya tuh aku nggak sempet ya bun kalau misalkan kayak mau keluar-keluar gitu bun ya, mau apa ya, kayak ke tetangga kayak jagongan-jagongan gitu loh bun. Aku tuh kayaknya nggak sempat gitu bun ya, karena di rumah itu bun pekerjaan aku tuh udah banyak banget ya bun. Apalagi bun ya, kalau misalkan bocil aku udah pulang sekolah itu kan biasanya yang bikin rusuh gitu bun ya, biasanya kan bikin kayak ada aja yang dikerjakan gitu loh bun. Makanya tuh aku tuh jarang banget ya bun untuk keluar rumah. Di sini lanjut ya bun, karena cucian aku udah selesai aku keringin, sekalian aja aku taruh keranjang ya bun. Dan aku juga mau lanjut, aku mau ngepel-ngepel lagi ya bun. Tadi untuk di kamar aku juga udah selesai aku pel-pel, di kamar ibu aku di ruang tengah, kamar anak aku itu juga udah selesai aku pel-pel ya bun. Jadi tinggal ngepel di dapur aja ya bun, jadi lebih cepet juga. Dan gak kerasa ya bun, video aku tuh udah di ujung aja ya bun, aku udah selesai beres-beresnya. Tapi kalau bunda-bunda lihat ya, pekerjaan aku tuh gak ada habisnya. Jadi setelah selesai beres-beres, nanti tuh aku mau sekalian ya bun cuci perabotan juga, karena tadi kan ada sedikit gitu bun ya yang ada di kamar itu kan kelewatan gitu bun ya. Makanya nanti tuh sekalian aja mau aku bersihkan ya bun. Cuma untuk ngebersihinnya tuh udah gak aku rekam lagi ya bun, karena juga videonya udah panjang banget, jadinya tuh cuma sampai di sini aja ya bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.